Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi penyajian data. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Kunti Leliana dengan nomor induk mahasiswa 105361100220. Baiklah, pada penyajian data. Sebelum itu saya akan membahas tentang pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, agar mudah dibaca. Nah, data yang sudah kita olah agar dapat dimengerti oleh orang lain atau kita dapat mengambil sebuah keputusan, itu perlu disajikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Nah, pada tahap selanjutnya, saya akan membahas bentuk-bentuk dari penyajian data atau macam-macam dari penyajian data. Nah, sebelum itu, penyajian data memiliki dua fungsi. Yang pertama, dia menunjukkan perkembangan suatu keadaan, dan yang kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam bentuk penyajian data. Nah, macam-macam bentuk penyajian data itu sebenarnya dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada pada bentuk tabel dan yang kedua ada pada bentuk diagram. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan dalam bentuk tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Data dalam tabel dapat berupa data numerik atau angka, tabel Taylor atau turus. Nah, langkah-langkah dalam menyajikan data dalam bentuk tabel adalah yang pertama, kita kelompokkan data secara berurutan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya yang terbesar sampai ke yang terkecil. Itu adalah tahap yang pertama. Yang kedua, kita masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel. Nah, ketika kita sudah mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita buat tabel. Setelah itu kita masukkan data tersebut secara berurutan dari yang terkecil sampai yang ke terbesar ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya kita tuliskan N judul pada bagian atas tabel dengan menggunakan huruf kapital. Jadi, kita akan menuliskan judul dari apa nama dari data yang telah kita peroleh tersebut, data yang telah kita urutkan. Nah, berikut kita akan melihat contoh dari bentuk tabel dalam penyajian data. Nah, contohnya, berikut ini merupakan data siswa dalam satuan sentimeter kelas 4 SD gemar membaca. Nah, berikut adalah data-datanya. Nah, di sini sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel. Oke, penyelesaiannya. Ingat pada langkah pertama, pada angka 125, dia muncul 3 kali, artinya banyaknya siswa yang tingginya 125 ada 3 anak. Itu adalah kita urutkan ya datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti pada data di sini, angka yang paling terkecil adalah 125. Jadi kita hitung, 125 itu muncul sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Dan 130 muncul sebanyak 4 kali, artinya banyaknya siswa yang tingginya 130 cm itu ada 4 anak. Selanjutnya, angka 135 itu munculnya sebanyak 2 kali, artinya banyaknya siswa yang tingginya 135 itu ada 2 anak. Selanjutnya, 140 itu munculnya sebanyak 6 kali, artinya banyaknya siswa yang tingginya 140 cm ada 6 anak. Selanjutnya, yang terakhir adalah 145. Dia muncul sebanyak 5 kali, artinya banyaknya siswa yang tingginya 145 cm adalah 5 anak. Nah, pada langkah kedua kita buat tabel data yang sudah dikelompokkan tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Kita buat tabel, terus kita masukkan data-data yang telah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, seperti terlihat pada tabel di layar. Nah, bahwa tinggi badan dari siswa kelas 4 SD gemar belajar adalah tinggi dengan 120 cm sebanyak
3 siswa, 130 sebanyak 4 siswa, 135 sebanyak 2 siswa, 146 siswa, dan 145 adalah 5 siswa. Nah, setelah itu kita beri label judul, bahwasannya pada kolom angka data 100 tinggi badan siswa, itu kita beri nama label tinggi badan, dan banyaknya dengan tinggi badan tersebut kita beri label banyaknya siswa. Setelah itu pada tabel terakhir kita hitung jumlah keseluruhan banyaknya siswa dalam kelas 4 SD Gemar Membaca. Oke, itu dia contoh dari penyajian data dalam bentuk tabel. Kita masuk pada macam-macam bentuk penyajian data. Yang kedua adalah bentuk diagram. Pada umumnya, data yang diperoleh untuk keperluan analisis masih belum tersusun secara teratur, sehingga perlu disajikan dengan lebih baik. Salah satu penyajian data adalah dengan menggunakan diagram sebagai alat untuk menyajikan data statistik yang berupa gambar atau lambang. Dengan demikian, pengertian diagram adalah gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual yang didasarkan atas nilai-nilai pengamatan aslinya maupun dari tabel-tabel yang dibuat sebelumnya. Diagram juga dapat diartikan sebagai penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Nah, data dalam tabel tersebut dapat ditunjukkan dengan angka skala, presentase, maupun derajat. Berikut kita masuk pada jenis-jenis bentuk diagram ya. Yang pertama diagram garis. Diagram garis ini sangat cocok untuk menyajikan data yang berbentuk serba terus atau berkesinambungan, misalnya pada jumlah penduduk setiap tahunnya atau sebagainya. Untuk menggambarkan diagram garis, diperlukan sumbu tegak dan sumbu datar yang berpotongan tegak lurus. Nah, sumbu tegak maupun sumbu datar itu dibagi menjadi skala bagian yang sama. Nah, pada bagian bawah, sumbu datar itu ditulis dengan atribut atau dengan label waktu, dan pada sumbu tegak itu kita tulisnya dengan kuantum atau nilai data. Nah, cara penyajian data dalam bentuk diagram garis ini hampir sama dengan diagram batang, tetapi yang membedakannya itu terletak pada langkah akhirnya. Nah, ketika pada diagram batang, hasil akhirnya adalah menggambarkan batangnya itu sendiri, dan pada diagram garis, kita hanya perlu menarik garis dari titik yang telah disesuaikan dengan data yang diketahui. Selanjutnya contoh. Dalam 6 bulan pertama tahun 2007, pemakaian daya listrik dari koperasi A, B, C adalah seperti pada tabel berikut. Nah, sudah disajikan tabel bahwasannya setiap bulan dari 6 bulan terakhir pada tahun 2007 itu setiap bulan dia memiliki pemakaian daya listrik yang berbeda-beda, yaitu pada bulan Januari 148, Februari 192, Maret, April, Mei, Juni, dan sebagainya dengan pemakaian daya listrik yang berbeda-beda. Nah, sehingga ketika kita sudah mendapatkan data tabel ini, tampilan dalam bentuk diagram garisnya adalah seperti ini. Nah, pada sisi tegak kita beri label pemakaian KWH atau frekuensinya, dan pada sisi datar kita itu menggunakan label bulan atau nama dari setiap bulan dari pemakaian KWH. Nah, pada bulan Januari titiknya adalah 148, pada bulan Februari adalah 192, pada bulan Maret adalah 136, pada bulan April adalah 170, pada bulan Mei adalah 180, dan pada bulan Juli adalah 184. Nah, jadi ketika kita ingin membentuk diagram garisnya, kita hanya menarik garis dari titik ke titik. Bahwasannya dari Januari ke Februari, Februari ke Maret, Maret ke April, April ke Mei, Mei ke Juni. Nah, ketika kita sudah membentuk diagram garis, kita harus menjelaskan atau memberikan keterangan atau tafsiran pada diagram garis tersebut. Bahwasannya yang pertama, pada bulan Januari dan pada bulan Februari, Januari ke Februari, dia
Pemakaian listrik, daya listrik itu menjadi bertambah dengan kemiringan garis yang positif. Dan pada bulan Februari, Maret, dia pemakaian listriknya menurun dengan kemiringan negatif. Nah, pada bulan Maret sampai pada bulan Juni, dia meningkat dengan kemiringan garisnya positif setiap bulan, walaupun kemiringannya masih kecil dibandingkan pada bulan Januari ke Februari. Jadi kita ingat bahwasannya setiap kita ingin membentuk sebuah diagram, kita harus menjelaskan karakteristik-karakteristik yang ada pada diagram tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis bentuk diagram yang kedua, yaitu adalah diagram batang. Diagram batang adalah bentuk diagram yang menyatakan data kualitatif dengan frekuensi setiap kategori dinyatakan dengan tinggi batang yang berbentuk persegi panjang. Jadi, semakin tinggi nilai frekuensinya, maka semakin tinggi juga batangnya pada diagram batang. Nah, pada diagram batang ini terdapat dua, yaitu ada sumbu horizontal yang menyatakan kategori dari data kualitatif dan sumbu vertikal yang menyatakan dari frekuensi data kualitatif. Nah, contohnya, berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi dari 60 siswa yang berasal dari SMA Negeri 2 Makassar. Nah, berikut ini adalah tabel frekuensi dari berat badan setiap siswa di salah satu kelas dari SMA Negeri 2 Makassar. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram batang dapat dilihat sebagai gambar di bawah ini. Nah, kita lihat pada gambar di bawah ini adalah pada berat badan 43 kg, dia memiliki frekuensi yang paling tinggi. Kita ingat bahwa pada diagram batang, ketika dia memiliki frekuensi yang paling tinggi, maka bentuk dari batangnya sendiri akan tinggi di antara batang-batang yang lainnya. Nah, jadi ketika kita ingin menggambar diagram batang, pada label tegak kita beri nama banyaknya siswa, yang dimana artinya adalah frekuensinya, dan pada diagram mendatar kita beri dengan label berat badan atau nama-nama dari setiap tinggi berat badan siswa yang ada di SMA Negeri 2 Makassar. Nah, jadi pada berat badan 40 kg, dia frekuensinya ada 6, 41 ada 12, 42 adalah 15, 43 adalah 18 yang paling tertinggi, dan 44 ada sebanyak 9 orang. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis bentuk diagram yang ketiga, yaitu adalah diagram lingkaran. Nah, penyajian dalam bentuk lingkaran dibedakan menjadi dua, yaitu dalam bentuk derajat dan persen. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran, bentuk derajat, kita perlu merubah banyaknya data yang kita punya sesuai dengan perbandingan dalam satuan derajat. Nah, begitu juga ketika kita ingin menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran persen, kita perlu merubah data yang kita peroleh ke dalam satuan persen. Nah, dalam memperhatikan proses penyajian data dalam bentuk lingkaran yang berupa derajat dan persen, kita harus memperhatikan rumus berikut. Nah, ketika kita ingin merubah dalam bentuk persentase, berarti frekuensi dibagi jumlah dikali dengan 100%. Artinya frekuensi banyaknya siswa dengan jumlah seluruh siswa dikalikan dengan 100%. Ketika kita ingin merubah menjadi sudut pusat atau satuan derajat, maka frekuensi kita bagikan dengan jumlah, kita kalikan dengan 360 derajat, satuan derajat. Nah, jadi kalian ketika ingin mencari diagram lingkaran, kalian harus mengetahui apakah dia dalam bentuk satuan persen, persentase, atau dalam satuan sudut pusat atau derajat. Berikut adalah contoh soalnya. Nah, berikut tabel berat badan kelas 6 SMP 3 Takalar menyatakanlah dalam bentuk diagram persen dan diagram derajat. Oke, yang pertama, dia sudah disajikan tabel distribusi frekuensinya ya, bahwa berat badan dari sekian ini dengan frekuensi segini. Lanjut, kita membuat diagram lingkaran dalam satuan derajat ya. Menghitung banyaknya data dalam
satuan derajat. Nah, ketika dalam satuan derajat berarti 40 kg, 6 banyaknya siswa yang beratnya 40 kg adalah 6 orang dibagi dengan jumlah seluruh siswa dikali dengan 360 derajat adalah 36 derajat. Begitu juga dengan 41 kg, 12 dibagi 60 dikali 360. 42 derajat, 42 kg, maaf, adalah 15 dibagi 60 dikali 360 sama dengan 90. 43 kg adalah 18 dibagi 60 dikali 360 sama dengan 108 derajat, dan 44 kg sama dengan 9 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan data dalam bentuk derajat, seperti yang terlihat pada bagian atas ini, kita buat lingkaran, diagram lingkarannya sesuai dengan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, kita masukkan bahwasannya yang pertama untuk 40 kg. Oh, berarti dia ada 36 derajat. 41, 72, 42 adalah 90, 43 adalah 108, 44 adalah 54. Nah, itu adalah diagram lingkaran dalam satuan derajat ya. Kalau dalam satuan persen, kita hitung datanya dalam satuan persen. Nah, untuk 40 derajat, 6 per 60 dikali 100% sama dengan 10%, 41 kilogram sama dengan 12 per 60 dikali 100% sama dengan 20%, 42, 15 per 60 dikali 100% sama dengan 25%, 43 sama dengan 30%, dan 44 hasilnya adalah 15%. Nah, kita gambarlah dalam bentuk diagram lingkaran dengan satuan persen, seperti yang terlihat pada gambar di sini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik. Semoga adik-adik semua bisa mengerti dari paparan video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.